Lanjut. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut kemana kita? Ya, kemana lagi kalau bukan ngomongin apa ya? Kan kalau anak-anak udah pembagian rapot nih. Udah bagi rapot kenaikan ya. Ya kan? Nah, sekarang giliran para pembalap MotoGP. Pembalap MotoGP. Ngambil rapot semester 1. Tengah semester nih. Betul, lagi pas semester 2-nya nanti. Iya, pas juga kan. Iya. Nah, Bang, di semester pertama MotoGP 2022. Rapot yang bagus udah pasti milik Fabio Quartararo karena dia bertengger di puncak klasemen, meskipun ya kemarin tuh ada noda ya karena dia DNF di MotoGP Belanda 2022. Ya. Nah, menurut Bang Joni, gimana nih ngeliat kondisi di paruh musim pertama ini? Kira-kira ya kalau kita bicara siapa yang bagus, ini siapa nih Bang? Jadi kalau umpamanya melihat yang bagus, pasti tadi Fabio Quartararo dengan melupakan hasil kemarin di ASEAN ya. Dia sudah 3 kali menang dan uniknya lagi di MotoGP kali ini ada 5 pembalap berbeda yang juara. Ya, untuk di 11 seri ya? 11 seri. Ada Enea Bastianini yang 3 kali menang, kemudian disusul Fabio Quartararo. Ya. Kemudian ada Alex Espargaro. Ya. Kemudian ada Miguel Oliveira. Oke. Nah, kalau ngomong 3 kemenangan nih, nih ada 3 pembalap yang memiliki jumlah kemenangan yang sama nih. Iya. Enea Bastianini 3 kan? Enea Bastianini. Terus Fabio Quartararo 3. Dan Francesco Bagnaia. Karena kemarin menang di ASEAN nih jadi 3 juga nih. 3 juga. Nah, kira-kira peluang 3 orang nih Bang. 3 orang yang pembalap ini memiliki kemenangan yang sama. Iya. Di paruh musim pertama ini, apa yang membuat ya akhirnya selisihnya kok jadi jomplang padahal kemenangannya sama. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Francesco Bagnaia di ronde-ronde awal kurang begitu perform, motornya belum begitu dia kenal dengan baik. Baru kemudian di ronde MotoGP Spanyol dia menggunakan ritme, sayang tidak konsisten juga karena sebenarnya cukup dengan finish mendulang poin atau meraih podium ini sampai DNF 4 kali kan. Dari mulai pertama Qatar, kemudian Prancis, kemudian kemarin Sachsenring dan Catalunya. Ini agak sedikit merepotkan. Padahal ya kalau seandainya motornya udah mulai ketemu, itu udah luar biasa. Ini ditunjukkan dengan 3 kali kemenangan. Sementara Quartararo, dia tidak lagi menjadi istilahnya whining boy gitu, yang mengeluh, wah gue pengen top speed, karena pada saat di ronde sebelum ke Eropa, itu dia kesel banget kalah di sirkuit yang memang yang di istilahnya specialized dengan top speed. Cuman di saat Eropa dia sadar, kalau mamanya saya mengeluhkan soal top speed gimana mau menang ya. Akhirnya dia ubah paradigma itu, dia lakukan istilahnya mengekstrak atau memaksimalkan kemampuan yang M1 yang sesungguhnya. Bagaimana di high speed cornering dia apik, kemudian juga luar biasa di sirkuit-sirkuit teknikal. Dan ini akhirnya dia menuai kemenangan di Portugal. Ritme itu dia lakukan, dan bahkan dia sih sebenarnya udah telak-telak mengeluarkan strategi bahwa kasarnya gue nggak bisa kalau berada di Ducati, saya mesti dia di depan Ducati ngacir, dan itu beberapa kali praktekan. Sayangnya kemarin entah kenapa dia melakukan kesalahan. Sementara Enea Bastianini ini sebenarnya ya saya sempat berani menjagokan dia juara dunia tahun ini dengan 3 kali kemenangan tanpa berada di pole position padahal. Sayangnya kemudian setelah Prancis dia banyak mengalami insiden crash yang kemudian membuatnya agak tercecer. Jadi kalau namanya secara performa bisa diubah nanti di paruh musim kedua, bukan tidak menutup kemungkinan nih Enea Bastianini bahkan Pecco Bagnaia mungkin akan kembali ya tampil bagus ya, karena beberapa sirkuit ini karakternya sesuai dengan mesin V4. Tinggal nanti mungkin penentuannya adalah yang tadi kita bahas di review, bagaimana di ronde flyaway mulai dari Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia. Itu sebabnya kemarin Quartararo pun mungkin tidak mau sesumbar dulu. Udah aman, dia tetap akan mencanangkan lihat Oktober. Artinya Oktober ini ntar akan ketemu sirkuit-sirkuit flyaway. Nah, sementara Enea Bastianini sih, itu belum pernah diikutin juga kan, karena kemarin praktis absen 2 musim kan, pandemi.
Nah, ini Bastian ini harapannya sih bisa memperbaiki performa dan menghadapi istilahnya lebih konsisten lagi untuk finish. Sementara Miguel Oliveira, ya lagi-lagi motornya memang agak bermasalah, mungkin butuh effort lebih, dan juga mungkin kondisi istilahnya full wet race murni. Ini karena dia kemarin menang di Indonesia yang 1 jam. Nah, Alex Espargaro ini juga saya rasa bisa menjadi kandidat kuat karena dengan ini agak berbeda dengan tim konsesi sebelumnya nih. Kalau umpamanya udah menang tuh, udah menangnya tuh sporadis gitu, nggak continue konsisten. Nah, Aprilia ini enggak. Dari mulai menang Argentina, podium, mulai poin, terus podium lagi. Nah, tinggal ini bagaimana mencari formula untuk bisa, ya tanda petik jangan sampai kena apes. Lagi ada yellow flag di saat kualifikasi, mungkin akan lebih konsisten buat seorang Alex Espargaro maupun Maverick Viñales bisa start di posisi depan. Ya, 2 baris depan lah. Seandainya baris depan udah bisa, dia akan bisa ketahuan rumusannya, oh ternyata RSGP bisa nih untuk diajak start bagus, kemudian hot shot. Nah, seandainya sampai kejadian Alex Espargaro bagus di paruh musim kedua, kemudian jadi juara dunia, luar biasa, sejarah. Karena apa? Aprilia pertama kali kembali, kemudian tim konsesi pertama yang bisa juara dunia di tahun pertamanya. Iya, itu kan harapan cuma sekedar ya data statistik dan prediksi. Tapi memang dari ke 5 pemenang ini praktis saya melihat bahwa 4 pembalap yang punya kemungkinan mungkin lebih duel di paruh musim kedua. Quartararo, Alex Espargaro, Francisco Bagnaia, dan Enea Bastianini. 4 ini yang punya ya istilahnya konsistensi ya. Tinggal di istilahnya ya dipoles lagi dah. Karena gini Bang, kalau gua ngeliat Alex Espargaro, Alex Espargaro ini bisa dikatakan selalu meraih poin. Betul. Dalam setiap penampilannya. Mulai dari seri pertama sampai seri ke-11 kemarin di Asen nih. Tidak pernah jong. Nggak meraih poin. Makanya kemarin di Asen dipaksa-paksain gitu kan untuk bisa akhirnya finish keempat. Nah, dengan performa Alex yang dari 11 seri ini dia baru meraih satu kemenangan. Gue ngeliatnya kayaknya ini kayak Joan Mir nih, bisa jadi nih di 2020. Karena sekali menang juara dunia. Itu. Yang penting adalah konsistensi. Betul, ya. Ya, Fabio Quartararo kalau misalnya mentalnya belum pulih untuk di seri Silverstone agak susah. Begitu juga Bagnaia. Jauh lah. Itu dia. Jadi seolah-olah kayak Joan Mir gitu kan. Betul. Jadi dia istilahnya kalau kata pepatah kita mancing di kolam keruh. Si Bagnaia sama Quartararo duel berdua gitu. Ada yang nyampe sini, biarin duel bertiga gitu. Ada bertiga ribet nih. Gua yang finish terus. Itu dia. Karena ya wah. Keren sih maksudnya ya seolah-olah mengingatkan gue juga kepada Nicky Hayden gitu kan. Nicky Hayden 2006 ya, betul. Itu dengan ya berapa kemenangan lah. Tidak terlalu banyak. Ya kan, akhirnya justru bisa mengungguli Valentino Rossi. Iya, betul. Gitu juga Joan Mir. Kemarin di 2020 ya. Itu bisa unggul dari Franco Morbidelli gitu kan. Wah, ini keren. Tapi kira-kira dari ya 11 seri yang sudah berlangsung. Yang menurut Bang Joni paling berkesan adalah kejadian apa? Saya melihat ini adalah Mugello dan kemarin. Mugello pas apa tuh? Ya Mugello yang istilahnya nih yang pole posisinya tuh ajaib. Di Gian Antonio, Bezzecchi, dan Luca Marini yang istilahnya ini disabet oleh pembalap satelit. Meskipun hasil akhirnya tetap skuad pabrikan pembalap pabrikan yang juara. Dan kemarin di Belanda ini bagaimana ya seorang pembalap Alex Espargaro tidak kenal menyerah, pantang mundur, sempat didorong keluar di urutan 15, akhirnya bisa menyalip 2 pembalap di tikungan terakhir, akhirnya poin 4. Dan cuma kalau yang paling menyedihkan itu tadi Catalunya yang udah mestinya finish kedua, dia udah menaikkan dada-dada. Itu kalau buat gue itu Bang yang di Catalunya. Oke. Karena ini kejadian yang bisa dibilang ya
ya istilahnya lama lagi terulang gitu kan, semenjak Julian Simon kan. Julian Simon 2009. Betul. Akhirnya terulang lagi oleh Alex Espargaro gitu kan. Terus sama kalau bagi gue nih Bang, yaitu Ducati bisa akhirnya kembali juara di Assen. Okay. Ini pencapaian yang ya 14 tahun akhirnya bisa dicapai, bahkan finish 1-2. Iya. Bahkan kalau kemarin tuh Jack Miller ya istilahnya lebih kalem, lebih jeli melihat peluang. Betul. Bisa aja 1-2-3 tuh Ducati kan. Oke Bang? Siap. Ini terakhir Bang. Kalau menurut Bang Joni. Ya. Siapa yang harus ya bisa dibilang ya istilahnya performa lo harus ditingkatin nih untuk di paruh musim kedua? Ya saya sih melihat Enea Bastianini harus ditingkatin. Harus ditingkatkan karena ya mau nggak mau kalau mamanya fix sebagai pembalap tim pabrikan dia harus harus benar-benar punya ya daya juang dan membuat konsistensi lebih. Karena kalau berkaca ke Pecco Bagnaia sendiri kan problemnya memang masih di konsistensi. Ini Ducati ini memang butuh konsisten menang, konsisten podium. Nah itu ada di Enea Bastianini, saya harapkan bisa lebih ini lagi. Pecco Bagnaia tinggal dipertahankan lah. Hearts of. Alex Espargaro nih yang mungkin ya saya rasa akan melompat lebih tinggi seperti lagu Ceylon Seven, Anjir. Ya Quartararo mungkin lupakan Assen, tinggal fokus di Inggris, di Silverstone, kemudian nanti coba perbaikin mungkin di Styria karena emang Styria nanti itu musuh buat baru yang mau ngomong tuh Bang. Gue baru mau ngomong. Betul. Ketika ketemu Red Bull Ring, ini ya kagak dikasih nafas. Tapi belum tentu loh Bang. Iya sih. Karena dengan perubahan yang dari tikungan 2 ada chicken ya? Ada chicken kan? Itu yang baru ya? Nah, itu kan bisa ya istilahnya menekan ini ya kelincahan jadi keunggulan. Betul. Karena nggak butuh banyak akselerasi kan? Betul. Top speed. Tapi akselerasi gitu kan? Betul. Itulah dia. Siap. Oke guys, nah kalau menurut teman-teman kira-kira siapa nih pembalap yang memang layak dapat apresiasi dan rapot terbaik di paruh musim pertama nih di semester 1 nih? Kasih piagam kita? Kasih piagam kan ntar? Buat dari kita? Oh, iya. Kita bikin dulu dong. Piagam MotoGP. Iya. Oke. Siap. Saya Kabudens ya dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Junior Mulia dari motorbusonline.com. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.